Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti biasa video ini diperuntukkan untuk siswa-siswi SMA Negeri 7 kelas 10. Nah, jadi di tugas sebelumnya kalian disuruh mencatat tentang masalah 1.1. Ada soal di situ, tentukan nilai X jika ada yang memenuhi setiap persamaan berikut ini. Kalau kalian perhatikan ada tulisan jika ada, berarti ada kemungkinan nilai X itu dapat memenuhi persamaan nilai mutlak dan tidak dapat memenuhi persamaan nilai mutlak tadi. Jadi baiklah, setelah kalian mencatat sebelumnya, jadi ibu akan menjelaskan penyelesaian dari nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya, oke, kita mulai dari nomor 1. Yang pertama, nilai mutlak dari 2x dikurang 1 sama dengan 7. Untuk memenuhi syarat, kalian harus menuliskan dulu 2x kurang 1 ini sama dengan 0. 2x kurang 1 sama dengan 0, 2x min 1 pindah jadi 1, berarti x sama dengan 1 dibagi 2 dapatlah setengah. Kemudian letakkan ke syarat, ini dia, 2x dikurang 1 akan bernilai positif jika x-nya besar dan sama dari setengah. Tahu arti dari ini? Berarti nanti X yang kalian dapat itu harus nilainya lebih atau sama dari 1/2. Jadi kalau di garis bilangan dia bergerak dari setengah ke kanan. Kemudian syarat yang kedua akan bernilai negatif jika X-nya kurang dari setengah. Ini artinya kalau di garis bilangan ada titik setengah, dia bergerak ke kiri tapi setengahnya tidak masuk. Oke. Selanjutnya kita ambil yang positif tadi, 2x dikurang 1 sama dengan 7. Berarti 2x sama dengan 7 ditambah 1. Negatif 1 pindah jadi 1. Berarti 2x sama dengan 8, x sama dengan 8 dibagi 2 dapatlah 4. Nah, di sini saya buat menggunakan syarat tadi. Syarat tadi kan kita gunakan ini nih, 2x dikurang 1 sama dengan 7. Ya ini, x dikurang 1 sama dengan 7. X-nya sudah kita cari, dapat X-nya bernilai 4. Di syaratnya, X itu harus besar dan sama dari setengah. Jadi di sini saya tampilkan, X kurang dan sama dari setengah, sedangkan X yang kalian dapat adalah 4. Apakah 4 besar dan sama dari setengah? Betul kan? Berarti 4 merupakan himpunan penyelesaian. Oke, ini sudah selesai. Lanjut lagi yang kedua. Negatif 2x dikurang 1 sama dengan 7. X yang kita dapat harus kurang dari setengah. Kalau X yang dapat kurang dari setengah berarti merupakan himpunan penyelesaian. Kita lihat, negatif kalikan ke dalam dapatlah negatif 2x, negatif kali negatif 1 dapatlah positif 1 sama dengan 7. Berarti 2x tinggalkan di sini tetap, 1 pindah jadi min 1, jadi 7 kurang 1 dapatlah 6. Jadi X sama dengan 6 dibagi negatif 2 yaitu negatif 3. Nah, syarat tadi saya tampilkan di sini. Kemudian X-nya adalah min 3, kita ganti X-nya min 3. Apakah min 3 kurang dari setengah? Betul kan? Jadi himpunan penyelesaian adalah nih, negatif 3 dan 4. Negatif 3 dan 4. Oke, selanjutnya kita akan membahas yang nomor 2. Nilai mutlak dari X tambah 5 sama dengan negatif 6. Ini dia. Nilai mutlak X tambah 5 sama dengan negatif 6. Negatif 6 kita singkirkan dulu, kita misalkan 0, berarti X sama dengan 5, pindah jadi negatif 5. Letakkan ke syarat, nilai mutlak X tambah 5 sama dengan negatif 6 ada dua kondisi. Dia akan bernilai positif kalau X-nya besar dan sama dari negatif 5. Negatifnya jika X-nya kurang dari negatif 5. Oke, kita ambil yang ini dulu, yang X tambah 5. X tambah 5 soalnya negatif 6. Jadi X sama dengan negatif 6, 5 pindah jadi negatif 5. X sama dengan negatif 6 dikurang 5 dapatlah negatif 11. Syaratnya, nih, X-nya dia minta X-nya besar dan sama dari negatif 5.
Sedangkan ini syaratnya ya. Sedangkan kalian mendapatkan X-nya bernilai negatif 11. Kita ganti X di sini dengan negatif 11. Apakah negatif 11 besar dan sama negatif 5? Jawabannya tidak. Berarti negatif 11 bukan merupakan himpunan penyelesaian. Selanjutnya di syarat kedua, negatif X tambah 5. Ini dia, negatif X tambah 5 sama dengan negatif 6. Lagi-lagi dalam kurung ini kita buka terlebih dahulu dengan cara negatif kali X dapatlah negatif X, negatif kali positif 5 dapatlah negatif 5 sama dengan negatif 6. Berarti negatif X, negatif 5 pindah jadi positif 5, negatif 6 tambah 5 dapatlah negatif 1, berarti min X sama dengan min 1 atau X sama dengan 1. Syaratnya X-nya harus kurang dari negatif 5. X kurang dari negatif 5. Yang kalian dapat adalah 1. Kita ganti X-nya dengan 1. Apakah 1 kurang dari negatif 5? Jawabannya juga masih tidak. Jadi, himpunan penyelesaiannya tidak ada nilai X yang memenuhi. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Nilai mutlak dari persamaan 4X dikurang 5 sama dengan 0. Ini nilai mutlak 4X dikurang 8 sama dengan 0. Berarti kita misalkan tadi ini dengan 0, dia sudah 0 juga ya, tapi ini anggap bernilai 4X dikurang 8 sama dengan 0. Berarti 4X min 8 pindah. X sama dengan 8 bagi 4 dapatlah 2. Kita masukkan ke syarat. Berarti dia bernilai ini positif kalau X-nya besar sama dari 2. Ini negatif kalau X-nya kurang dari 2. Kita ambil yang pertama terlebih dahulu. 4X dikurang 8 sama dengan 0. Kebetulan soalnya juga sama dengan 0. Berarti 4X sama dengan negatif 8 pindah jadi 8. X sama dengan 8 dibagi 4 dapatlah 2. Dan syaratnya dia X-nya kurang dan sama dari 2. Kurang dan sama dari 2. X-nya kita ganti dengan 2. Ini dia, X saya ganti dengan 2. Apakah 2 besar dan sama dari 2? Betul ya, bahwa 2 sama dengan 2. Selanjutnya, yang kedua, negatif 4X dikurang 8 sama dengan 0. Negatif 4X, negatif kali negatif dapat 8 sama dengan 0, negatif 4X, 8 pindah min 8, X sama dengan min 8 dibagi min 4, X sama dengan 2. X kurang dari 2, syaratnya di sini ya. Apakah 2 kurang dari 2? Tidak. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya 2. Oke, kita lanjutkan untuk nomor 4. Soalnya seperti ini. Negatif 5, nilai mutlak dari 3X dikurang 7 ditambah 4 sama dengan 14. Masih pertanyaan yang sama, tentukan nilai X yang memenuhi persamaan nilai mutlak berikut ini. Oke, nomor 4 itu sebenarnya bentuknya ribet tapi penyelesaiannya sedikit. Soalnya kan negatif 5, nilai mutlak 3X dikurang 7 tambah 4 sama dengan 14. Jadi kita mau membuat dia menjadi ruas kiri itu hanya nilai mutlak dan ruas kanan itu hanya nilai konstanta. Artinya konstanta di sini kita pindahkan ke ruas sebelah kanan menggunakan acuran aljabar. Jadi di sini plus 4 pindah jadi negatif 4. Jadi negatif 5 nilai mutlak 3X kurang 7 sama dengan 10. Kemudian karena ini artinya dikali, negatif 5 kali nilai mutlak berarti negatif 5 di sini jadi bagi 10 dibagi negatif 5 dapatlah negatif 2. Nah, di sini tidak ada bilangan real untuk X. Kenapa? Karena arti nilai mutlak itu sama dengan di sini akan selalu positif. Ini kita ganti dengan negatif atau ini positif. Sebelah kanan nilainya adalah positif. Sedangkan di sini nilainya negatif, ya kan? Nilai mutlak 3X dikurang 7 sama dengan negatif 2. Berarti tidak ada persamaan, tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Karena arti dari mutlak
nilai di dalam ini adalah selalu positif apapun yang terjadi. Jadi karena ini negatif ini tidak berlaku. Selanjutnya untuk nomor 5, nilai mutlak dari 2x dikurang 1 sama dengan nilai mutlak dari 3x tambah 3. Oke, soal demikian. Nah, ini kan nilai x-nya ada 2. Berarti kita buat 2 syarat, 2 definisi. Yang pertama dulu, 2x dikurang 1, ini dia. 2x kurang 1 sama dengan 0, berarti 2x sama dengan min 1 pindah jadi 1, x sama dengan 1 dibagi 2 dapatlah setengah. Berarti 2x dikurang 1, 2x dikurang 1 jika x-nya besar dari setengah dan negatifnya jika x-nya kurang dari setengah. Oke, lanjut lagi yang ini. X tambah 3. X tambah 3 sama dengan 0 berarti X sama dengan min 3. Buat ke syarat, berarti seperti biasa ini positif kalau X-nya besar dari min 3, ini negatif jika X-nya kurang dari 3. Kita perhatikan di sini, bilangannya min 3 dan setengah. Kita letakkan min 3 dan setengah ke garis bilangan. Ini dia. Garis bilangan nih, ada negatif 3, ada setengah. Jadi kalau kita ini garis, tentu ada 1, 2, 3 ruangan di sini. 3 daerah ya, ada 3 daerah. Kemudian kita lihat ke syarat. Yang pertama X-nya besar dari setengah, besar sama dari setengah. Makanya dari sini berarti bergerak ke kanan. Yang kedua X-nya kurang dari setengah. Yang kedua X-nya kurang dari setengah. Sini. Yang ketiga X-nya besar dan sama dari negatif 3. Negatif 3 berarti ke kanan, ini dia. Kemudian yang keempat X kurang dari min 3. Nah, nampak kan? Kelihatan kan ada ruang 1, ada daerah 1, 2, dan 3. Jadi ada 3 kemungkinan untuk menentukan nilai X yang memenuhi persamaan berikut berdasarkan ini, dan ini. Kemungkinan pertama, oke saya salah, berarti anggaplah ini kemungkinan, ini ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Ini tidak fatal, ini semua terserah kalian. Karena di sini kemungkinan satunya adalah X besar dari setengah, jadi di sini kita sesuaikan saja X besar dari setengah. Syarat untuk X besar sama dari setengah, yang ininya positif. 2X dikurang 1. Ya kan? 2X kurang 1. Dikurang X tambah 3. Dari mana? Sedangkan soal kan seperti ini. Nah, jadi karena soal seperti ini, yang ini kita pindahkan ke sebelah kiri. Dan sebelah kanan buat jadi 0. Berarti yang awalnya 2X dikurang 1 sama dengan X tambah 3. Jadi 2X kurang 1 dikurang ini pindah. X tambah 3 sama dengan 0. Jadi yang ini yang kita gunakan. Yang ini ya. Nah, maka dari itu kemungkinan 1, 2X dikurang 1 kurang X tambah 3 sama dengan 0. Perhatikan, ini tetap biasa. Nih, karena dia minta yang kemungkinan pertama X besar dari setengah. Ini kan, ini diambil, berarti tetap 2X dikurang 1. Sedangkan yang kedua tidak diganggu gugat. Ini dia. Ya kan? Nih. Sudah seperti biasa, aljabar biasa. Ini tidak berubah. Negatif kali ke dalam. Ini dia. Negatif kali X min X, negatif kali positif 3, negatif 3 sama dengan 0. Berarti 2X dikurang X dapat X, negatif 1 kurang 3 dapat negatif 4, pindah ke sebelah jadi positif 4. Jadi X sama dengan 4. Nah, buat lagi seperti tadi. X besar sama dari setengah, apakah X-nya 4, apakah 4 kurang dan sama dari setengah? Ya, bukan kurang ya, besar ya. 4, apakah 4 besar dan sama dari setengah? Jawabannya iya. Berarti ini merupakan 4 merupakan himpunan penyelesaian. Itu baru yang pertama. Oke, yang kedua, di sini daerah ini adalah besar dan sama dari negatif 3 tapi kurang dari setengah. Ini dia. X-nya
besar dan sama dari negatif 3, tapi X-nya kurang dari setengah. Lihat di sini. Dia minta X-nya besar dan sama dari min 3. Nih, positif. Ini masih positif ya. Kemudian X-nya kurang dan sama dari setengah. Nih, kurang dan sama dari setengah, yang awalnya minta negatif. Berarti digunakan negatif 2X tambah 2X kurang 1 dan ini. Nih. Ini dia. Negatif 2X kurang 1 dikurang X tambah 3 sama dengan 0. Negatif kali ke dalam 2X, negatif kali negatif positif, negatif, negatif positif, negatif. Negatif 2X dikurang X, ini dia. 1, ini negatif 3 ditambah 1 sama dengan 0. Min 2X dikurang 1 min 3X. Negatif 3 tambah 2, negatif 3 tambah 1 dapat negatif 2. Sama dengan 0, negatif 3X min 2 pindah 2. X sama dengan 2 per negatif 3 atau negatif 2 per 3. Masukkan ke sini syaratnya seperti ini tadi. Yang kita dapat min 2X, min 2 per 3. Apakah min 2 per 3 besar dan sama dari negatif 3? Apakah negatif 2 per 3 kurang dari setengah? Jawabannya benar. Berarti nanti himpunan penyelesaiannya min 2 per 3 pun masuk. Selanjutnya setelah daerah 1, 2 selesai, kita lanjut ke daerah 3. Daerah 3 minta yang negatif 3. Ini kan? Berarti ke kiri berarti X-nya kurang dari min 3. X yang kurang dari min 3 adalah ini. Minta yang kedua itu bernilai negatif. Nih, kemungkinan ketiga, X-nya kurang dari min 3. Yang pertama, dinegatifkan juga. Negatif 2X dikurang 1. Negatif 2X jadi plus 1. Nah, ini kenapa jadi min X dikurang 3? Karena dari sini ya. Nih, negatif kali X jadi min X. Negatif kali positif 3 jadi min 3. Ini dia. Ini kita bawa ke sebelah. Nah, kita bawa ke sini. Soal dikurang berarti negatif kali negatif X positif, negatif kali negatif 3 positif. Min 2X tambah 3 tambah X adalah min 1X, 1 tambah 3 adalah 4, 4 pindah jadi min 4, berarti min X sama dengan min 4, X sama dengan positif 4. Nih, bawa syarat. Apakah 4 kurang dari min 3? Tidak. Berarti himpunan penyelesaian adalah negatif 2 per 3 dan 4. Oke, baiklah. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat dipahami. Terutama untuk siswa-siswa SMA Negeri 7 Batanghari kelas 10. Semoga kalian memahaminya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.